pepelun maneh. Hai, Assalamualaikum pecinta film dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Hilman, Kumadara Mangsa Dayana. Oke, di video kali ini kita akan membahas film Menjelang Ajal yang diperankan oleh teman istri saya. Nah, penasaran seperti apa jalan ceritanya? Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Kula ingkar, kula siap tanggung sagah akibat. Film ini menceritakan seorang wanita berstatus janda bernama Ibu Sekar yang tinggal bersama 3 anaknya. Nah, anak pertama bernama Dani, lalu anak kedua bernama Ratna, dan yang paling bontot namanya Dodi. Nah, lalu karena ingin kehidupan anak-anaknya terjamin dan sejahtera, Ibu Sekar ini akhirnya menemui seorang dukun bernama Mak Ambar. Di sana, yang melakukan sebuah perjanjian dengan jin. Lalu setelah mandi kembang, Ibu Sekar pun harus menelan sebuah jimat atau susuk penglaris. Dan susuk itu tidak ada dukun manapun yang bisa mencabutnya, kecuali Mak Ambar itu sendiri. Dan benar saja, usaha warung makan Ibu Sekar pun laris manis. Hingga ia akhirnya bisa menyekolahkan ketiga anaknya. Dan tanpa terasa beberapa tahun kemudian, Dani yang sudah lulus SMA enggan untuk melanjutkan kuliah. Di sini Doi lebih suka menghabiskan waktu yang tidak jelas dan sering keluyuran sampai tengah malam. Dan tentu saja membuat sang ibu pun geram karena akan menjadi contoh yang buruk untuk adik-adiknya. Tapi di sini sebetulnya Dani ini pun mempunyai keahlian di bidang otomotif. Namun sayang, sang ibu memandang sebelah mata terhadap minat dan bakat anaknya itu. Mau sampai kapan kamu seperti ini terus? Ibu mau tahun ini kamu kuliah. Belum terlambat dan kamu untuk kuliah lagi. Dani nggak mau kuliah, Bu. Kalau Dani itu punya keinginan, Bu. Belajar memperbaiki mesin motor yang rusak. Di sini sang ibu tidak mau tahu kalau sampai Dani tidak mau kuliah dan menuruti nasihatnya, Ibu Sekar meminta Dani untuk pergi dari rumah tersebut. Dan ucapan itu tentu saja sangat menyakitkan bagi Dani. Dan ia pun bertekad bahwa ia bisa sukses tanpa bantuan ibunya. Dani akan buktikan sama Ibu kalau Dani bisa sukses tanpa bantuan dari Ibu. Tanpa terasa 1 tahun telah berlalu, kini Bu Sekar mulai lupa untuk memberikan sesajen yang layak pada jin peliharaannya itu. Dan ia hanya menyajikan sesajen yang ala kadarnya. Dan akibatnya, membuat usaha warung nasinya itu mulai mengalami kejanggalan. Yang dimana warga sekitar ketika melihat warung Bu Sekar menjadi tampak tutup alias enggak jualan. Dan juga kotor seperti tidak terurus. Dan otomatis membuat warga pun lebih memilih untuk makan di warung nasi yang lain. Nah, dampak dari tidak lakunya warung tersebut menyebabkan pemasukan pun menjadi berkurang. Dan ditambah lagi, Bu Sekar mendapatkan surat tagihan SPP dari sekolahnya Ratna yang telah lama menunggak. Terus nanti tahu digoreng crispy ya biar nggak bosen. Nanti ditumis pakai oncom. Lalu pada malam harinya, Dodi yang merasa haus meminta Ratna untuk mengantarkannya ke lantai bawah untuk mengambil air minum. Tapi sang kakak yang lagi kasmaran ini ogah dan mengacuhkan Dodi. Dan mau tidak mau, Dodi pun akhirnya turun sendiri untuk mengambil air minum. Namun saat di tangga, tiba-tiba Dodi nggak berani kak. Dodi takut. Ya udah kakak ambilin. pada keesokan harinya, ketika Bu Sekar akan memberitahukan pada pihak sekolah soal tagihan SPP yang nunggak, ternyata Bu Sekar diberitahukan bahwa uang SPP sekolah Ratna ternyata sudah dibayar lunas oleh seseorang atas nama Dani. Oh, ternyata kini sekarang Dani telah bekerja sebagai montir di bengkel milik Mang Dayat. Dan karena kerja keras Dani sangat bagus dan memuaskan, Doi pun diberi gaji plus sama bonus yang cukup lumayan banyak. Kalau lihat uang segepok ini mah, seketika rasa pusing itu langsung hilang. Namun di sini, sang ibu bukannya berterima kasih pada Dani karena telah melunasi biaya sekolah Ratna. Si ibu di sini justru malah ngomel-ngomel nggak jelas dan malah suuzon. Assalamualaikum, Bu. Kamu yang bayar uang sekolah Ratna? Uang dari mana kamu, Dan? Semoga aja uangnya kamu dapat dari hasil yang baik. Singkat cerita, pada suatu hari, ada seorang pria yang membeli makanan. Namun tak lama kemudian, pria itu datang kembali karena ternyata nasi dan lauknya sudah basi. Melihat hal tersebut, Bu Sekar pun meminta karyawannya yang bernama Birodiah untuk mengecek semua masakan yang ada di etalase warungnya. Dan alangkah terkejutnya, karena semua masakan yang baru saja dimasak tadi, semuanya tiba-tiba saja basi. Lauk sama nasinya bau.
Masakan kapan, Teh? Ya baru atuh Kang. Setelah kejadian itu, pada malam harinya, Bu Sekar mendatangi rumah Mak Ambar dengan ditemani Birodiah. Namun sayang, malam itu sang dukun baru saja meninggal dunia dan terlihat sang wajah dukun yang penuh dengan luka. Lalu kemudian penutup hidungnya terlepas dan saat Bu Sekar akan memasangnya kembali, tiba-tiba Nek. Astagfirullah. sementara itu di rumah, Dodi yang sedang asik nonton film Pengabdi Setan mendapati ibunya yang baru saja pulang. Namun anehnya, sang ibu berjalan guntai dan langsung masuk ke dalam kamar. Melihat hal itu, Dodi pun langsung merasa heran dan aneh akan sikap sang ibu. Dodi yang ketakutan atas sikap emaknya itu langsung ngabret lari ke atas dan melaporkannya pada Ratna. Namun saat Dodi dan Ratna turun, ibu mereka justru baru saja pulang yang diantar Rodiah. Jadi tadi Dodi lihat apa ya? Bilang ibu udah pulang. Itu ibu. Pada saat tengah malam, sang ibu sempat bermimpi hal goib yang dimana ada sesosok makhluk goib yang keluar dari dalam lemari dan langsung menyerangnya. Singkat waktu, ketika Bu Sekar menuju warungnya, ada seorang pelanggan yang sempat bertanya kalau warung Bu Sekar sekarang selalu tutup. Mendengar hal itu, Bu Sekar pun merasa heran karena warungnya tidak pernah tutup dan entah bagaimana Bu Sekar tiba-tiba saja bisa melihat kalau warung nasinya tampak kotor dan bau. Namun yang paling mengejutkan adalah di sana Birodiah tampak kewalahan melayani banyaknya pembeli yang makan di warung tersebut yang ternyata mereka semua adalah para dedemit. Alhamdulillah, hari ini teh warungnya rame. Hari ini kita dapat duitnya teh banyak. Lihat ini, Bu. Setelah kejadian itu, Bu Sekar mengajak Rodiah untuk pergi ke rumah seorang dukun dan di sana ia menceritakan tentang usaha warungnya yang akhir-akhir ini selalu sepi dan banyak kejanggalan. Di sini, Bu Sekar pun berharap agar sang dukun dapat membantunya. Namun setelah dibacakan mantra untuk mencari tahu apa yang terjadi pada usaha Bu Sekar, tiba-tiba Bu Sekar kerasukan jin Nyi Wengi yang ternyata sudah bersemayam di dalam tubuhnya dan sang dukun pun menyarankan untuk mengeluarkan jin tersebut dari dalam tubuh Bu Sekar sebelum semuanya terlambat. Dan karena si dukun itu tidak dapat membantunya, ia pun menyarankan Bu Sekar untuk menemui orang yang telah memasang susuk tersebut atau kerabatnya. Punten pituduh nyunkeun kahayaan saleresna. Aing Nyi Wengi tong pipilueun mun teu hayang pae. Ada sesuatu di badan kamu. Itu penyebabnya. Segera keluarkan apa yang ada di dalam tubuh kamu. Tanpa menunggu lama, Bu Sekar beserta Rodiah pun kembali menuju rumah Mak Ambar. Dan di sana, Bu Sekar justru melihat sesosok wanita cantik di dalam rumah kosong milik Mak Ambar. Lalu tanpa berpikir panjang, Bu Sekar pun nekat masuk ke dalam rumah tersebut. Dan tiba-tiba, Permisi. sementara itu di waktu yang bersamaan, tampak Ratna yang dijemput pacarnya yang bernama Bram, yang langsung membawa sang gadis itu ke kosannya untuk di-unboxing. Dan alhamdulillahnya, Ratna bisa mengelak dan segera ngabret lari dari kosan pacar mesumnya itu. Jahat, Bram. Singkat waktu pada malam harinya, sepulangnya Bu Sekar yang ditemani Birodiah, hal-hal janggal pun mulai terjadi. Yang dimana Dodit yang ternyata IndiHome ini bisa melihat sosok goib yang mengikuti ibunya dari belakang. Dan juga, sang ibu pun merasa kepanasan sampai ia mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Dan selain itu juga, kulitnya pun tampak melepuh. Dan bukan hanya itu saja, makhluk itu pun juga sempat mengganggu Dodi.
Setelah Ratna mengobati luka sang ibu, Ratna pun menyuapi ibunya. Namun sayang, Bu Sekar tiba-tiba muntah dan membuat Ratna pun panik dan ia langsung menelpon kakaknya yang ternyata sedang sholat. Keadaan semakin kacau karena Dodi tiba-tiba saja mengalami kejang-kejang dan tiba-tiba alhamdulillahnya Kang Dani yang selesai sholat menelpon Ratna dan Ratna pun meminta sang kakak untuk segera pulang serta memberitahukan kondisi di rumah tersebut. Lalu Ratna berinisiatif untuk meminta pertolongan pada Birodiah. Tak lama kemudian, Dani datang dengan sepeda motornya dan mereka bertiga pun masuk ke dalam rumah. Saat mereka di dalam, ibu dan Dodi tidak ada di dalam kamar, melainkan ternyata sudah ada di kamar mandi dan tampak Bu Sekar sedang mengguyur Dodi dengan air nepi ke kabulusan. Karunya budak. Dari awakna panas, kudu dimandian. Awakna panas, kudu dimandian. Keesokan harinya, kondisi ibu yang sudah mulai stabil, mulai bercerita dan berkata jujur pada ketiga anaknya bahwa ia telah melakukan pesugihan agar usahanya laris demi bisa menghidupi ketiga anaknya. Ya, karena Bu Sekar telah menjanda ketika ketiga anaknya masih pada kecil. Dodi yang IndiHome kembali merasakan ada sosok gaib di luar kamar dan meminta sang kakak untuk memeriksanya. Namun naas, pintu kamar tiba-tiba saja tertutup dan tak bisa dibuka. Lalu Bu Sekar kembali kerasukan dan ngamuk, serta memecahkan kaca jendela dengan kepalanya. Sundulgan. Alhamdulillahnya, Dani akhirnya berhasil masuk dan saat ia akan menyelamatkan kedua adiknya, si ibu yang kerasukan ini pun tiba-tiba menyerang Ratna dengan beling tajam yang membuat Ratna pun menjerit kesakitan. Saat pagi tiba, tampak Bu Sekar merintih kesakitan penuh dengan luka di sekujur tubuhnya. Dani yang melihat hal itu pun langsung membantu dan mengobatinya. Namun ketika mereka bertiga akan melakukan sholat untuk kesembuhan ibu mereka, tiba-tiba sang ibu kembali kerasukan jin lapar. Allahu Akbar. Hayang dahar. Aing hayang dahar. Ti kamari aing can dahar. Aing hayang dahar. Aing hayang dahar. Ti kamari aing can dahar. Karena sang ibu yang terus tantrum gak jelas, akhirnya mau tidak mau mereka pun mengikat sang ibu dengan tambang. Dan pada malam harinya, mereka pun mengadakan pengajian demi menyembuhkan penyakit goib yang ibu derita. Namun di tengah pengajian, Ibu Sekar kembali berontak dan salah satu Pak Ustadz di sana berusaha mencoba membacakan ayat suci Al-Quran dengan harapan bisa melemahkan energi jahat yang merasuki Ibu Sekar. Tapi ternyata Gunana maneh kabeh ngayakeun pangajian jiga kieu. Kabeh bakal sia-sia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri malam semakin larut. Sang ibu yang kerasukan Nyewengi merengek meminta tolong untuk dilepaskan tali ikatannya. Sementara itu, Dani mendapatkan telepon dari Birodiah yang menyarankan agar sang ibu dibawa ke ustadz yang bernama Ki Bagja. Nah, seperti ini nih sosoknya. Dan ia akan mengantarkannya besok pagi. Namun siapa sangka, barang siapa yang berusaha menyembuhkan Bu Sekar, maka ia akan diteror oleh Nyewengi. Keesokan harinya, Dani yang dibantu Mang Dayat membuat tandu untuk membawa Bu Sekar berobat ke tempatnya Ki Bagja. Nah, karena Birodiah tidak kunjung datang, akhirnya Dani dan Mang Dayat pun pergi ke rumah Birodiah. Namun alangkah terkejutnya mereka berdua, karena Rodiah telah meninggal dunia dan keponakan Birodiah memberikan sebuah kertas pada Dani yang ternyata itu adalah alamat rumah Ki Bagja yang ternyata sangat-sangatlah jauh. Bahkan saking jauhnya,
Setelah mereka sampai di perbatasan, mereka harus melintasi sebuah hutan dengan berjalan kaki. Dan saking lamanya, hingga tak terasa waktu pun sudah mulai gelap. Nah, agar supaya perjalanan mereka lancar, mereka sepakat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu di sebuah musola di sana. Di tengah waktu sholat, Dodi yang sedang sholat sempat mendengar sesuatu yang ternyata hingga akhirnya, setelah selesai sholat, mereka semua kebingungan karena Bu Sekar telah menghilang dari tandu. Lalu mereka pun berpencar mencari Bu Sekar. Sementara Ratna dan Dodi menunggu di musola. Dan naasnya, saat pencarian Bu Sekar, mereka semua justru dibantai habis oleh Bu Sekar yang kerasukan Nyi dengan sebuah bambu runcing. Dan asli nada di sini, nah sih, ini orang-orang kayak pada bego gitu ya. Tapi ya sudahlah, udah film gitu, kita lanjut lah. Setelah puas membantai, Bu Sekar pun muncul di hadapan Ratna dan Dodi dengan wujud iblis. Ratna dan Dodi yang melihat sosok ibunya berusaha mendekatinya, namun tiba-tiba Ibu, tak lama kemudian Dani datang dan berusaha menyelamatkan kedua adiknya. Tapi naas, ia malah diserang oleh iblis dalam tubuh sang ibu. Hingga akhirnya Ki Bagja pun datang. Nah, di sini Ki Bagja menjelaskan jika raganya masih ibu mereka. Namun sukmanya bukanlah Ibu Sekar, melainkan seekor jin. Lalu Ki Bagja memberikan air ke tangan mereka untuk bisa melihat wujud asli jin yang bersemayam di dalam tubuh ibu mereka. Dengan cara mengusapkan air tersebut ke wajah mereka. Dan seketika lalu Ki Bagja meminta Dani untuk mencari sebuah kelapa hijau yang tumbuh tunggal di sebuah pohon kelapa. Selain itu juga, Dani harus mengambil tanah kuburan dari Mak Ambar yang telah menanamkan sebuah susuk ke dalam tubuh ibunya. Dan Ratna pun memberitahukan Dani di mana letak kuburan Mak Ambar. Nah, sebelum berangkat, Ki Bagja sempat memberikan sebuah botol air doa untuk jaga-jaga. Bila di mana dalam perjalanan nanti Dani mengalami gangguan. Pak Kiai, saya izin titip adik-adik saya dan ibu saya. Sementara Ratna dan Dodi terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di depan raga sang ibu. Sesampainya di kuburan, Dani langsung mengambil segenggam tanah kuburan tersebut. Namun tiba-tiba ia mendengar suara wanita tua yang melarangnya mengambil tanah kuburan itu. Hingga tanah kuburan itu tiba-tiba dipenuhi belatung. Entong nyokot tanah kuburan dia, gimana bisa cilaka? Dan sesaat kemudian, Dani yang teringat dengan sebuah botol doa yang diberi oleh Ki Bagja, dan tanpa ragu, ia langsung menyiramkan air itu di tanah kuburan tersebut. Dan dalam sekejap mata, belatung beserta para saripuaci pun hilang lenyap seketika. Namun ketika Dani putus asa saat mencari kelapa tunggal, tiba-tiba saja muncul sesosok wanita yang mirip ibunya yang menuntun Dani menuju pohon kelapa tunggal. Ibu? Bu? Sementara itu, di tempat lain, Bu Sekar tampak kejang-kejang lalu bangkit dan dapat melepaskan diri dari ikatan tali yang mengikatnya. Dan lalu Olah pipilun maneh. Bae maneh. ya, mau tidak mau, di sini Ki Bagja pun harus bertarung melawan iblis yang merasuki tubuh Bu Sekar. Sampai-sampai nih, Ki Bagja pun harus mengeluarkan sebilah pedang yang berlafazkan kalimat syahadat dan bertarung dengan sengit melawan si iblis. Hingga akhirnya dan kini, setelah Ki Bagja tumbang, Ratna dan Dodi dalam keadaan bahaya karena iblis itu akan menghabisi mereka berdua sebagai tumbal perjanjian ibunya. Dan saat iblis itu akan menyerang mereka berdua, Dodi pun berteriak memanggil sang ibu dan Bu Sekar pun sempat tersadar. Namun sayangnya, iblis di dalam tubuh Bu Sekar kembali bangkit dan saat iblis itu akan menghabisi Ratna dan Dodi, alhamdulillahnya Dani datang tepat waktu dan kembali berhasil menyelamatkan kedua adiknya itu dengan diikuti Ki Bagja
Bagja yang membawa dewegan kelapa yang telah Dani berikan. Allahu Akbar. Setelah Ki Bagja membacakan ayat suci sembari menyipratkan air kelapa, kini Bu Sekar dibaringkan dan Ki Bagja meminta ketiga anak Bu Sekar untuk duduk di samping ibu mereka dan membalurkan air kelapa dan tanah kuburan ke sekujur tubuh ibu mereka. Sementara Ki Bagja beserta para jamaahnya membantu proses pembersihan dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillahnya setelah itu, Ibu Sekar kembali sadar sepenuhnya. Namun sayangnya, kondisi Ibu Sekar semakin sangat lemah dan akhirnya ia pun mengalami sakaratul maut. Lalu Ki Bagja meminta ketiga anak Bu Sekar untuk menuntun Bu Sekar membacakan 2 kalimat syahadat. Beberapa bulan kemudian, Dani akhirnya meneruskan bisnis warung sang ibu beserta kedua adiknya dan warung itu tetap laris manis yang ternyata Opor pesanan saya mana ya? Ratna, opornya mana? dan film pun tamat. Nah, bagaimana menurut kalian film Menjelang Ajal ini? Cukup mengerikan bukan? Dan kembali saya ingatkan, jangan pernah bersekutu dengan setan, karena itu adalah perbuatan dosa besar yang tidak dapat diampuni. Yang jelas, dari film ini kita ambil baiknya dan buang buruknya. Dan film ini mendapatkan rating 5,7 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video seru lainnya. Jangan lupa subrek, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.